Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sudah sekian lama kami tidak upload pencerahan-pencerahan atau tukar pengalaman dari kami, Hari Prabowo dari LP3M Investa. Namun demikian banyak sekali masukan-masukan, usulan-usulan dari para pemirsa, khususnya para investor yang menghendaki agar kami lebih sering mengupload di YouTube begitu. Saya bersama teman-teman di LP3M Investa berniat untuk lebih sering upload ya ulasan edukasi-edukasi kepada para pemirsa melalui YouTube LP3M Investa channel ini. Untuk itu kami akan mulai lagi secara terjadwal begitu. Moga-moga bisa lebih rapi karena memang di antara kesibukan kami sehari-hari akan kami luangkan untuk kita sharing bersama-sama dengan para pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa saya Hari Prabowo bersama para mentor Bapak Hasan Jan Mahmud, Bapak Hamdi Hasarbaini, Juli, Dwi Cahyo, Christian, ya teman-teman kami sebagai mentor-mentor di LP3M Investa akan lebih sharing kepada para pemirsa semuanya dengan materi yang tentu berbeda-beda. Kali ini saya ingin sekali mengulas tentang investasi dan trading, khususnya bagi para pemula. Saat ini kami senang sekali banyak perkembangan yang sangat bagus ya. Investor-investor domestik sekarang sudah menguasai pasar, di mana rata-rata harian yang saya lihat di Bursa Efek Indonesia itu hampir menguasai 70% dari transaksi, volume maupun nilai transaksi. Nah, ini awal yang bagus, tahun 2021, di mana ini merupakan kebangkitan investor lokal menurut saya ya. Hikmah dari pandemi yang sangat luar biasa ini. Jadi di mana sektor real itu sedang sepi ya atau mengalami kemunduran, di sektor pasar modal mendapat hikmahnya. Jadi karena di situ orang itu bisa melakukan bisnis dengan tetap di rumah ya. Tetap di rumah tetapi dia bisa menghasilkan. Dan saya kira ini memang satu hal yang sangat menarik ya. Sehingga itulah yang saya lihat kenapa investor lokal ini tumbuh demikian pesat untuk 2021 ini. Namun demikian memang perlu satu edukasi. Jangan sampai ini menjadi bumerang gitu. Ya. Jadi mereka investor domestik ini yang relatif banyak yang baru, mereka masuk ke pasar terlalu euforia ya. Sehingga lupa bahwa ini adalah investasi yang punya risiko. Sehingga memang investor ini sebaiknya mempunyai satu pengetahuan yang memadai. Sekali lagi, kami akan membagi bahwa di pasar ini atau di investasi ini ada dua hal, yaitu investasi yang sifatnya jangka panjang atau trading jangka pendek. Nah, mana yang lebih baik? Apakah investasi jangka panjang, membeli sekarang nanti 3 tahun, 4 tahun yang akan datang baru kita lihat hasilnya, atau trading harian ya, karena pada kenyataannya itu yang terjadi di pasar. Kalau semua orang itu investasi jangka panjang semua, saya kira pasar akan sepi. Mereka beli nanti 3 tahun baru atau 4 tahun baru mereka jual lagi. Faktanya sekarang ini transaksi terjadi terus menerus, bahkan rata-rata akhir-akhir ini sudah mencapai 15 sampai 20 triliun sehari di bursa efek kita. Nah, itu artinya ada orang transaksi. Nah, mana yang lebih baik? Apakah investasi jangka panjang atau trading jangka pendek? Saya kira ini tidak bisa mengklaim mana yang lebih baik. Ya, ini tergantung pada kemampuan atau skill daripada investor itu sendiri. Jadi teman-teman investor bisa mengukur apakah dirinya lebih cocok dengan investasi jangka panjang atau trading jangka pendek. Karena masing-masing punya
sesuatu strategi yang berbeda ya antara jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mulai dengan trading jangka pendek dulu. Bagaimana strategi trading jangka pendek harian, ya bisa harian, bisa juga mingguan, begitu. Itu yang harus dilakukan. Apa saja buat para investor atau sering dinamakan trader gitu. Kalau mereka sering trading jangka pendek, maka orang menyebutnya di pasar itu trader. Nah, bagaimana kalau mereka ingin trading jangka pendek? Yang perlu dilakukan adalah trader harus mempertimbangkan ya. Satu adalah dia punya waktu enggak, ya. Dia punya pengetahuan apa tidak. Dan tiga, seberapa modalnya. Karena trader ini harus punya waktu yang cukup. Karena apa yang dilakukan itu memonitor apa yang terjadi di pasar, pergerakan harganya. Ya. Yang kedua adalah pengetahuan. Ini tidak gambling. Ya, investasi ini investasi yang membutuhkan suatu analisis, prediksi, sehingga butuh pengetahuan tentang hal tersebut. Ya. Dan ketiga, seberapa modalnya agar bisa membagi dalam beberapa portfolio yang ideal tentunya, ya, yang ideal. Seorang trader tidak mungkin dia transaksi lebih banyak sahamnya. Katakanlah harus 20, nggak mungkin. Trader itu harus memilih beberapa saham yang berpotensi. Ini yang perlu dilakukan oleh seorang trader. Beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh trader adalah, pertama, mencari objek. Objek sahamnya yang mau dibikin trading itu apa? Ya, tidak bisa langsung mendadak begitu. Dia harus melihat karakter dari beberapa saham sebelumnya, ya. Karena saham ini punya karakter. Ada yang lentur, ya, naik turunnya cepat, atau ada yang mengikuti IHSG, begitu IHSG naik dia ikut naik, ikut turun, dan bisa lebih lentur begitu, atau dia datar-datar saja, ya, pergerakannya tidak lentur, maksud saya tidak berfluktuatif gitu. Ini yang harus dicari. Karena apa? Sebetulnya trader ini bisa bermain dalam tanda kutip itu diantara pergerakan harga naik dan turun. Lihat saja, ada beberapa saham yang tiap hari naik turun begitu lebar, ya, bisa 5-6% ya pergerakannya. Itu kan luar biasa. Dan disitulah para trader bisa mencari peluang harga turun atau naik. Nah, trader itu harus bisa mencermati kapan dia beli dan kapan dia jual. Disitulah, ya, bukan berarti membeli ketika sedang turun, ya, atau menjual ketika sedang naik. Ini menurut saya rancu, gitu ya, atau kurang tepat. Lebih baik kita membeli saham ketika saham itu akan naik. Ingat ya, sekali lagi saya ulang, kita membeli saham ketika prediksi kita saham itu mau akan naik. Bukan ketika turun terus-menerus. Karena apa? Ketika turun terus-menerus, kita tidak tahu batasnya sampai seberapa saham itu akan turun. Kita merasa itu sudah murah, tapi besok bisa turun lagi. Nah, lebih baik kita mencari saham-saham yang menurut kita itu akan naik. Demikian pula sebaliknya. Kita ketika menjual itu kita prediksi harga saham itu sedang mau turun, ya, bukan ketika naik tinggi begitu, ya. Jadi naik tinggi bisa aja naik lagi. Jadi kita lihat bagaimana saham itu ketika mau turun. Nah, itulah saatnya kita menjual. Nah, itu adalah strategi pertama. Yang kedua adalah waktu, ya, waktu yang dibutuhkan. Kita sekali lagi kita membutuhkan waktu yang cukup untuk mengamati, ya, karena di situ secara harian, ya,
itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Karena di dalam satu trading ini, khususnya untuk menggunakan jurus bandarmologi atau tape reading, ya. Jadi kalau trader itu harus menguasai pengetahuan ya. Sebelum ketiga ini ada kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan analisis tentang technical analysis, ya, di mana technical analysis ini adalah mempelajari tren harga, ya, tren harga sebelum-sebelumnya, didukung oleh volume yang terjadi. Ini adalah technical analysis. Sedangkan bandarmologi atau tape reading itu lebih detail, ya, mempelajari tentang sebelum terjadi, ya. Itu ada yang namanya book order. Jadi ketika order dilakukan, kita lihat bid and ask, ya, sell-nya, itu kita lihat apakah itu benar-benar kekuatan, akan mencerminkan satu kekuatan, ataukah itu order palsu, ya, order palsu. Jadi asli tapi palsu. Itu bisa saja terjadi di trading ini. Ya, itu yang bisa kita lihat yang namanya di book order. Sampai terjadinya, volumenya, frekuensinya, ya, siapa saja yang melakukan transaksi, itulah pada dasarnya bandarmologi atau yang saya sebut tape reading. Ya, itu yang harus dikuasai. Yang ketiga baru waktu tadi, ya. Nah, karena apa? Kalau tidak ada waktu, maka akan lewat itu kesempatan-kesempatan atau mungkin resiko-resiko yang akan terjadi, kita tidak bisa monitor. Disinilah ya perbedaan yang substansial, bagaimana seorang trader itu harus membutuhkan waktu. Jadi ini ibarat sedang bekerja kita harian itu ya. Jadi memang harus duduk di depan monitor, ya, untuk mengamati semua transaksi yang terjadi. Yang keempat adalah disiplin, ya, disiplin. Di dalam trading itu target yang ingin kita capai, ya, di sini gain atau return, ya, itu adalah tidak bisa kita seperti investasi yang long. Trading itu biasanya dapatnya kecil-kecil, ya, kecil-kecil, tapi bisa rutin. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu kita tidak bisa berharap terlalu besar. Ya, tapi cukuplah kalau 2-3% di dalam setiap pergerakan itu cukup. Bayangkan kalau 2-3% setiap hari kita dapatkan, maka 1 bulan udah berapa persen. Nah, disitulah. Jadi kita akan mencermati setiap pergerakan dan disiplin di target. Demikian pula resiko, ya. Kita jangan membayangkan enaknya aja, gainnya aja. Begitu kita ada resiko penurunan, ya, yang kita harus siap menghadapi risiko itu. Kalau perlu melakukan cut loss, jual, ya, ketika prediksi kita harga saham akan turun lebih dalam. Karena ini salah satu untuk membatasi risiko yang ada. Ini adalah pada hakikatnya seorang trader harus melakukan 4 strategi tersebut, ya. Dan bagaimana detail selanjutnya tentu kita akan bicara di session selanjutnya, atau lebih tepat kalau Bapak Ibu bisa mengikuti satu pelatihan-pelatihan khusus mengenai materi strategi trading. Di situ kita akan bicara mengenai bandarmologi, kita akan bicara mengenai tape reading, ya, dan juga bagaimana kita melatih tentang disiplin di dalam trading itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, memang biasanya trading ini tidak terlalu memperhatikan fundamental. Namun saran saya, tetap saja ya Bapak Ibu, walaupun menggunakan strategi trading, itu saya anjurkan tetap memilih saham-saham yang berfundamental bagus. Karena ini untuk membatasi risiko bila terjadi sewaktu-waktu. Demikianlah Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, dan bila ingin berkomunikasi dengan kami atau mendaftar di pelatihan-pelatihan Investa, bisa mendaftar di nomor 089
725 54169 dengan Rinaldi, admin kami, atau saya Hari Prabowo 0877 000 85334. Sampai ketemu di episode ulasan-ulasan selanjutnya yang akan kami programkan secara berkala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.